Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hafizah, mahasiswi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan internasional dan sekolah bertaraf internasional di Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu lembaga tertua selalu mengalami dampak perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Bila kita perhatikan perkembangan pendidikan di dunia, maka akan tampak bahwa pendidikan tidak hanya merefleksikan segala dinamika, tetapi juga segala kontradiksi sebagai ciri keadaan seluruh dunia. Standar pendidikan internasional bukan sekadar pendidikan yang menggunakan bahasa internasional. Pendidikan internasional harus dimaknai dengan pendidikan yang menjadikan anak didiknya open and international minded. International minded di mana para anak didiknya kelak akan menjadi manusia yang berwarga negara internasional atau istilahnya sebagai global citizen. Jadi, pendidikan internasional bukan hanya sekedar kulitnya saja, namun lebih ke esensinya dalam pembelajaran. Artinya, anak didik dibekali dengan pendidikan akan hidup dalam suasana damai di dunia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diberikan makna perdamaian internasional, dan arah pendidikan yang lebih baik. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Internasional Pendidikan, pemerintah telah menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Mengacu pada standar kompetensi kelulusan atau SKL dan standar isi yang diperkaya dengan mengacu pada kurikulum salah satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Program Dasar Organisasi Internasional Baccalaureate atau Primary Years Program yang berasal dari organisasi yang non-profit dan bermarkas di Jenewa. Ada 5 belahan dunia International Baccalaureate menjadi anak cabang IBO atau International Baccalaureate Organization, dan Indonesia masuk belahan wilayah Asia Pasifik yang bermarkas di Singapura. Program ini sudah diimplementasikan oleh lebih dari 1.500 sekolah di lebih dari 115 negara. Nah, yang menjadi pokok pembahasan saya di sini adalah bagaimana sistem pendidikan internasional dari berbagai negara. Yang kedua, yaitu bagaimana sekolah bertaraf internasional di Indonesia dan apa saja kendala yang terdapat di dalamnya. Ada 5 negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Yang pertama, Finlandia. Yang kedua, Cina. Yang ketiga, Kanada. Yang keempat, Korea Selatan. Dan yang kelima, Selandia Baru. Di sini saya mengambil contoh pendidikan di Finlandia. Murid di Finlandia hanya sekali menghadapi ujian nasional ketika berumur 16 tahun. Selain itu juga, pelajar di Finlandia mendapat waktu istirahat hampir 3 kali lebih banyak dari pelajar dari negara lain. Pekerjaan rumah yang minim, namun dengan sistem yang leluasa itu, mereka justru belajar lebih baik. Cara belajar Finlandia yaitu 45 menit belajar dan 15 menit istirahat. Orang-orang Finlandia meyakini bahwa kemampuan terbaik siswa menyerap ilmu baru yang diajarkan justru datang jika mereka memiliki kesempatan mengistirahatkan otak dan membangun fokus baru. Ornstein dan Levin menyatakan sistem pendidikan di Finlandia telah dikenal untuk pencapaian yang tinggi di semua tingkatan, dari prasekolah melalui pendidikan tinggi. Sebelumnya, perlu kita ketahui, apa sih sekolah bertaraf internasional itu? Sekolah bertaraf internasional atau SBI merupakan sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. Dalam pelaksanaannya di Indonesia,
pendidikan internasional berupa yang pertama, transfer of technology, yang kedua, pertukaran pemuda dan petani ke negara lain, yang ketiga, kerjasama pendidikan dengan universitas di negara lain atau kerjasama kelembagaan, yang keempat, penyetaraan pendidik dan peserta didik ke luar negeri. Dalam pendidikan internasional, para pendidik harus pandai menyelipkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam semua mata pelajaran dalam semua kegiatan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga anak didik tidak hanya belajar ilmu, maupun juga belajar nilai. Mengenai sarana atau fasilitas sekolah, harus memiliki luas ruang 63 meter persegi dengan sistem moving class, khususnya untuk mata pelajaran matematika, kimia, fisika, biologi, dan bahasa Inggris. Tiap tingkat memiliki minimal satu komputer atau laptop, speaker, LCD, proyektor, dan handbook dengan referensi yang lengkap, dan juga jaringan untuk mengakses internet. Sekolah bertaraf internasional memerlukan tidak sedikit SDM pendidikan yang profesional, dana besar, dan fasilitas yang lengkap. Nyatanya, masih ada sekolah yang mengklaim dirinya sekolah bertaraf internasional, namun belum semua syarat terpenuhi sebagai sekolah internasional. Nah, ada banyak alternatif untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah bertaraf internasional. Yang pertama, melalui dana APBN atau APBD dengan meningkatkan anggaran 20% atau lebih tiap tahun dan dalam waktu 2 atau 3 tahun. Level sekolah dapat ditingkatkan. Yang kedua, adanya kerjasama antara pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat sebagai donatur untuk pembiayaannya. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan yayasan atau pengelolaan di luar negeri yang peduli pendidikan tetapi tidak mengikat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan internasional yaitu: yang pertama, tidak menjadikan suatu bangsa terus-menerus bergantung pada bangsa yang lain. Yang kedua, tidak bertentangan dengan budaya sendiri. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai sosial, mencegah teknologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kita atau agama yang dianut. Jadi, itulah tadi pembahasan mengenai pendidikan internasional dan sekolah bertaraf internasional di Indonesia. Semoga dari video ini dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.